Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Abai di series belajar bahasa pemrograman sih. Dimana di video sebelumnya kita sudah belajar conditional, ya kita sudah belajar if else lah. Sekarang kita belajar nested conditional atau bisa dibilang kondisi yang bercabang. Ya sebetulnya kita masih menggunakan if else, tapi kita langsung aja belajar. Kita lihat struktur dasarnya. Nah, struktur dasarnya, jadi di dalam ada kondisi di mana kondisi if, misalkan if kondisi. Nah, kondisi itu di dalamnya kondisi itu maka ada kondisi lagi. Jadi itu ada kondisi kedua atau terserah lah kondisi keberapa. Nah, seperti itu. Jadi di dalam kondisi ada kondisi seperti itu. Langsung aja kita praktikan. Kita new source file. Kenapa ini? Nah, terus kita jangan lupa save dulu. Nested. Ya, kita coba gunakan printf dan scanf, maka kita input dulu. Include stdio.h nya. stdio.h. Nah, kita coba langsung lanjut integer main. Kita buat variabel namanya misalkan integer nilai apa, nilai matematika MTK, nilai matematika, nilainya 0 aja dulu deh ya. Nah, integer nilai bahasa Inggris bahasa Indonesia kan, nilainya 0 dulu. Nah, kita langsung aja buat printf nya, tampilkan masukkan nilai matematika. Langsung kita input pakai scanf. Jangan lupa ini integer. Ini karena variabelnya nilai matematika, jadi pakai nilai MTK. Nah, sudah. Selanjut printf lagi buat nilai bahasa Indonesia. Buat nilai bahasa Indonesia, masukkan nilai bahasa Indonesia. Kayaknya gede aja deh. Bahasa Indonesia matematika. Nah, kita buat inputnya pakai scanf lagi. Jangan lupa integer, variabelnya adalah nilai bahasa Indonesia. Oke, terus kita buat conditional nested conditional ya, atau kondisi bercabangnya. Jadi kita buat if-nya itu misalkan kita buat nilai TK lebih dari sama dengan 80 dan nilai sini coba nilai matematika dulu deh.
karena kita pakai percabangan, jadi pada saat udah masuk nilai matematika kita input nilai bahasa Indonesia. Nilai kita buat if lagi, terus nilai bahasa Indonesia misalkan lebih dari sama dengan 70, maka printf nya Anda lulus UN misalkan. Coba doang, ini kan coba doang nih. Terus else nya ini kita buat F Anda tidak lulus UN misalkan ujian nasional. Nah, syaratnya misalkan nilai matematika kan kudu 80 nih. Kalau nilai bahasa Indonesia tiba-tiba enggak lebih dari 70, bisa dibilang Anda tidak lulus UN juga lah. Nah, jika nilainya ini enggak lebih dari 80 matematikanya, maka kita buat lagi, kita tampilkan Anda jelas tidak lulus bos misalkan. Bos ya, bercandaan aja sini. Coba kita nyoba aja dulu nested conditionalnya. Ini ada kondisi pertama, terus di dalam kondisi ini ada kondisi lagi. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita buat return 0. Nah, kita coba jalankan. Misalkan nilai matematika 80, ya kan? Ini bakal masuk ke kondisi yang kedua. Nah, di kondisi kedua misalkan saya masukkan 75, Anda lulus UN. Nah, kita coba lagi. Coba lagi kita misalkan 85. Misalkan nilai bahasa Indonesia ini di bawah 70. Misalkan 65 lah. Anda tidak lulus UN. Kalau misalkan kita nggak masuk ke kondisi ini, tapi kita masuk langsung ke kondisi yang ini, kita coba aja. Misalkan matematikanya nggak lebih dari 80, jadi 75. Loh, kok malah masuk ke bahasa Indonesia? Oh iya sih, karena ini kan pasti bahasa Indonesia, pasti jelas Anda jelas tidak lulus bos. Jadi gitu. Tetap ini dijalankan, atau mungkin kalian mau nyoba yang seperti ini. Jadi kalau misalkan nilai matematika enggak dari lebih 80, maka dia nggak bisa masukin nilai bahasa Indonesia, tapi langsung Anda jelas tidak lulus bos, tidak lulus UN bos gitu. Kita coba aja, langsung kita cut aja, di paste di sini. Nah, bisa nggak? Coba aja dulu. Misalkan masukkan nilai matematika, misalkan nggak masuk ke 80, lebih dari 80, 65, Anda jelas tidak lulus UN bos. Tapi kalau kita coba lebih dari 80 matematikanya, misalkan 85 lah, nah keluar printf yang ini menampilkan masukan nilai bahasa Indonesia, tapi inputnya juga pakai nilai bahasa Indonesia juga. Jadi kita coba misalkan nggak lulus UN aja lah, 50 aja, Anda tidak lulus UN. Jadi kayak gini,
Ini contoh nested conditional di bahasa pemrograman C. Jadi gini aja untuk video kali ini. Terima kasih. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa komen di video di bawah ini. Lalu kalau misalkan kalian gak suka ya dislike lah. Kalau misalkan kalian suka ya like lah video ini. Lalu jangan lupa subscribe dan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.